Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang bab 3 yaitu tentang pengukuran dan kontrol air tanah. Sebelumnya perkenalkan dari anggota kelompok kami yaitu saya Afia Kusuma Astuti NIM 175. Kemudian ada Karisma Larasati NIM 174. Kemudian ada Arfia Zahra NIM 173. Selanjutnya ada Yulia Mega NIM 179 dan selanjutnya ada Azahra Fadila NIM 194. Pentingnya kandungan air dalam kaitannya dengan pertumbuhan tanaman telah memunculkan banyak metode pengukuran air tanah. Tidak hanya mengukur menurut waktu evapotranspirasi, tetapi diperlukan titik-titik seperti kedalaman atau lokasi. Terdapat juga banyak situasi eksperimental di mana pengukuran yang cermat dan kontrol kelembapan tanah diperlukan jika harus diinterpretasikan dengan benar. Kemudian terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada pengukuran air tanah di lapangan, yang kedua pengukuran air tanah di laboratorium, yang ketiga ada eksperimen kontrol kelembapan air tanah, dan yang keempat ada masalah irigasi. Untuk sebab pertama yaitu pengukuran air tanah di lapangan terbagi menjadi 4 bagian lagi, yaitu keseimbangan air tanah, yang kedua sampling permasalahan, yang ketiga ada pengukuran langsung dari kadar air tanah, dan yang terakhir ada pengukuran tidak langsung air tanah. Keseimbangan air tanah sendiri yaitu pengukuran perubahan air tanah biasanya digunakan untuk estimasi evapotranspirasi. Dengan persamaan keseimbangan air tersebut dirumuskan dengan seperti rumus tersebut. Selanjutnya ada sampling permasalahan, perubahan dalam kandungan air tanah di seluruh zona akar karena variabilitas vertikal dan horizontal yang besar dalam distribusi air tanah di lapangan. Kandungan air sering bervariasi karena pertama, ketidakberaturan dalam distribusi akar yang menyebabkan untuk beberapa wilayah kekurangan air lebih cepat daripada yang lain. Yang kedua, variasi sifat tanah, khususnya kandungan litani. Yang ketiga, pada potensi air yang sama, kadar air sampel yang diperoleh hanya beberapa sentimeter, terpisah mungkin sangat luas. Selanjutnya, pengukuran langsung dari kadar air tanah. Itu kelembapan tanah dilakukan pada sampel tanah dengan berat atau volume yang diketahui kandungan air dinyatakan sebagai gram air per gram tanah kering oven atau gram air per sentimeter kubik tanah kering oven. Beberapa prosedur telah diusulkan untuk menghilangkan waktu yang diperlukan untuk pengeringan oven. Salah satu tekniknya adalah mencampur sampel tanah dengan volume metil alkohol yang diketahui dan kemudian mengukur perubahan dalam berat jenis alkohol dengan hidrometer. Dalam metode lain, air dalam sampel tanah basah diizinkan untuk bereaksi dengan berat kalsium karbida yang diketahui untuk membentuk gas asetilena. Namun metode ini tidak umum dilakukan. Pengukuran tidak langsung dari kadar air tanah. Metode tidak langsung yang paling umum digunakan untuk mengukur kadar air tanah adalah hemburan neutron. Metode ini didasarkan pada fakta bahwa atom hidrogen memiliki kemampuan yang jauh lebih besar untuk memperlambat dan menyebarkan neutron cepat daripada kebanyakan atom lainnya, sehingga menghitung neutron lambat di sekitar sumber neutron cepat menyediakan cara untuk memperkirakan kandungan hidrogen, karena satu-satunya sumber hidrogen yang signifikan di sebagian besar tanah ada di air tanah. Teknik ini menawarkan cara yang mudah untuk memperkirakan kandungan air tanah. Macam-macam yaitu yang pertama tes listrik, kedua pengukuran potensi listrik, tiga blok resistens listrik, keempat ratiometer. Pengukuran air tanah di laboratorium merupakan teknik pengukuran air tanah dengan menggunakan sampel di dalam laboratorium yang terkontrol. Teknik pengukuran air tanah di laboratorium biasanya digunakan untuk mengembangkan kalibrasi antara kandungan air dan komponen pada air tanah.
Pengukuran air tanah di laboratorium dibagi menjadi 3, yaitu pengukuran potensial air tanah, pengukuran potensial matriks, dan pengukuran potensial osmotik atau solut. Pengukuran potensial air tanah. Pada tanah yang kandungan garamnya rendah memiliki potensial air sama dengan potensial matriks atau kapiler. Namun pada tanah yang mengandung cukup garam, potensial osmotik akan terukur dan potensial matrik tidak dapat digunakan untuk pengukuran total potensial air. Selanjutnya yaitu metode dalam pengukuran potensial air tanah. Yang pertama ada metode uap keseimbangan atau ekuilibrasi uap, merupakan upaya awal untuk mengukur potensial air tanah. Pengukuran dilakukan dengan mengukur penyerapan kadar air oleh biji kering Santillium pensilianicum dari tanah atau dengan menggunakan kertas strip yang konsentrasinya diketahui. Yang kedua yaitu metode krioskopik. Metode ini didasarkan pada penentuan depresi titik beku air dalam sampel tanah. Yang ketiga ada metode psikometrik. Metode ini melibatkan tekanan uap relatif yang diukur dengan alat psikometer termokouple. Selanjutnya ada pengukuran potensial matriks. Pengukuran potensial matriks atau kapiler hampir selalu dilakukan dengan tekanan lempeng atau tekanan membran. Selanjutnya ada pemeliharaan pasokan keseragaman air. Salah satu deviasi yang paling mencolok dalam pengendalian lingkungan tanaman adalah ketidakmampuan untuk menjaga persediaan air pada tingkat yang seragam. Keragaman masalah ini telah diakui sejak lama dan Livingonen berusaha untuk memperbaiki situasi dengan mengukur kerucut porselen berongga kerucut yang disebut kerucut autoirigator di tengah pot dan menghubungkan mereka ke waduk yang secara otomatis memasok air. Pengendalian air pada rumah kaca dan pembibitan. Salah satu cara sederhana adalah dengan menarik salah satu ujung tali kaca melalui lubang di dasar pot dan menyebarkannya, sehingga terjadi kontak yang baik dengan tanah, sehingga ujung akar dapat mendapatkan suplai air. Menurut Al-Jiburi, menggambarkan sistem yang digunakan di California di mana alat penyiraman diaktifkan oleh tensiometer yang ditempatkan di wadah di zona pertumbuhan akar yang paling aktif. Selanjutnya, pemeliharaan tingkat tekanan air tanah. Masalah yang paling merepotkan dalam penelitian hubungan air tanah adalah pemeliharaan tanaman dari kapasitas lapang. Upaya telah dilakukan untuk mengontrol tegangan air tanah atau potensi matrik dengan menempatkan pot beririgasi di berbagai ketinggian di atas pasokan air. Cara lain yang digunakan yaitu membagi massa tanah menjadi beberapa lapisan yang dipisahkan oleh lapisan parafin, aspal, atau bahan lain yang kedap air tetapi mampu ditembus oleh akar. Air kemudian ditambahkan ke setiap lapisan secara terpisah melalui tabung yang membentang di atas permukaan. Metode yang lebih baik adalah dengan menyuntikkan sedikit air ke berbagai area massa tanah daripada mengoleskannya ke permukaan. Selanjutnya yaitu masalah irigasi. Irigasi tanaman adalah contoh kontrol air pada skala seluas mungkin. Pengairan yang berhasil dan efisien melibatkan banyak masalah yang membutuhkan pengetahuan tentang teknik tanaman dan air tanah, hubungan air tanah, dan karakteristik dari tanaman tertentu yang diirigasi.
waktu irigasi. Karena kekurangan air dan permintaan yang bersaing untuk persediaan air terbatas yang tersedia, ada kebutuhan yang meningkat untuk mengairi seefisien mungkin. Ada 3 pendekatan umum untuk penentuan waktu yang tepat untuk mengairi. Salah satu metode adalah mengukur kadar air tanah. Yang kedua adalah mengukur kadar air tanaman atau tekanan air tanaman. Dan yang ketiga adalah mengukur penguapan dan memperkirakan air yang dibutuhkan untuk tanaman. Pendekatan umum waktu irigasi yang pertama pengukuran sumber air, yang kedua stres air, yang ketiga penggunaan data evaporasi. Pengukuran sumber air yaitu penentuan kadar air dengan pengambilan sampel gravimetri atau dengan menggunakan neutron-meter tidak jauh lebih baik karena ketersediaan air tergantung pada potensinya dan bukan pada konten sebagai presentase berat atau volume pasir mungkin berada pada kapasitas lapangan pada kandungan air yang berada di bawah persen kemiringan permanen dalam tanah. Stres air, tumbuhan sendiri adalah indikator terbaik untuk kebutuhan irigasi. Indikator terbaik dari kebutuhan untuk irigasi adalah penurunan potensi air dari jaringan tanaman. Karena ukuran potensi air dan defisit air biasanya tidak praktis di peternakan atau kebun, cara lain untuk memperkirakan status air tanaman harus digunakan. Penggunaan data evaporasi, ada peningkatan minat dalam menentukan waktu irigasi dari data meteorologi. Ini membuktikan data tentang kapasitas penyimpanan air yang tersedia di zona akar tanaman yang sedang dipertimbangkan dan evapotranspirasi dan curah hujan selama musim tanam. Metode ini sekarang digunakan secara luas, di mana tampaknya menggantikan pengukuran kandungan air tanah karena ini adalah prosedur yang lebih teratur bagi para petani. Aerasi tanah dan drainase, irigasi dengan membanjiri jenuh permukaan tanah dan menghasilkan setidaknya penurunan sementara pasokan oksigen ke akar. Akumulasi garam di daerah kering adalah akumulasi garam di tanah. Sebagian besar lahan di seluruh dunia telah menjadi tidak produktif akibat akumulasi garam, baik yang diendapkan dari air irigasi atau dari sumber-sumber alam. Di daerah lembab, di mana curah hujan melebihi garam evaporasi tercuci, tetapi di daerah kering ada curah hujan yang tidak mencukupi untuk menghapusnya. Air irigasi biasanya mengandung banyak garam. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.